Halo Sobat Budaya, budaya di Belitung memanglah tidak bisa disangkal keberadaannya. Meski saat ini telah terhimpit oleh unsur-unsur modernisasi, namun beberapa budaya masih dilestarikan dan dapat kita saksikan sampai sekarang. Salah satu budaya khas di Belitung yang melegenda dan menarik untuk kita telusuri, yakni tradisi Maras Tahun. Maras Tahun ini sendiri berasal dari dua kata, yakni maras yang berarti memendekkan atau memotong, dan tahun yang berarti tahun. Maras Tahun sendiri digelar untuk memperingati agenda 1 tahunnya pesta rakyat, yakni merayakan masa. Tradisi Maras Tahun ini bermula dari masyarakat Desa Selat Nasik, Pulau Mendanau, Kabupaten Belitung. Masyarakat Desa Selat Nasik yang berprofesi sebagai petani ini setiap tahunnya memperingati hari panen padi ladang. Padi ladang sendiri memang berbeda dengan padi-padian yang lain, karena hanya bisa dipanen setelah 9 bulan masa tanam. Dari sini maka perayaan panen padi ladang dilakukan masyarakat Desa Selat Nasik setiap 1 tahun. Dalam perkembangannya, peringatan masa panen padi ladang di masyarakat Desa Selat Nasik ini meluas menjadi peringatan ungkapan rasa syukur semua penduduk Pulau Mendanau. Pelakunya juga bukan hanya petani saja, tapi juga seluruh provinsi seperti nelayan dan lainnya. Jadi nelayan juga ikut merayakan peringatan ungkapan rasa syukur ini setelah musim penangkapan ikan tenggiri yang disertai keadaan laut yang tenang. Tidak hanya pada masyarakat Pulau Mendanau saja, tapi tradisi Maras Tahun ini kemudian meluas lagi dan perkembangannya pada masyarakat seluruh Pulau Belitung. Dan disinilah kemudian perayaan Maras Tahun mencapai puncaknya. Pada puncak perayaan ini juga digelar beberapa acara seperti pertunjukan tari tumbuk lesung dan lagu Maras Tahun. Tari tumbuk lesung dan lagu Maras Tahun ini sendiri dibawakan oleh 12 gadis remaja dengan menggunakan kebaya khas petani perempuan beserta topi capingnya. Tarian yang dibawakan sendiri menggambarkan petani yang bekerja menggarap dan memanen sawah. Sembari menari, para 12 gadis remaja ini juga menyanyikan lagu dengan lirik yang menyirat rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Setelah tarian dan lagu Maras Tahun ini dipentaskan, maka acara puncak dilanjutkan dengan kesalan. Dalam kesalan ini digelar lantunan doa syukur atas panen yang telah diperoleh. Dalam kesalan juga dilantunkan doa untuk permohonan keberkahan untuk panen di tahun depan. Lantunan doa dalam kesalan sendiri dipimpin oleh 2 ketua adat. Nantinya setelah doa dipanjatkan, maka ketua adat akan menyiramkan air yang telah dicampurkan dengan daun nerusu dan hati-hati. Ritual penyiraman ini dilakukan sebagai simbol membuang kesialan bagi warga desa. Secara umum, puncak ritual Maras Tahun ini terdiri dari beberapa rangkaian acara, yakni doa awal, tepung tahu Belitung, dan doa penutup. Setelah pembacaan doa dan ritual penyiraman, maka kemudian dilanjutkan dengan acara berebut lepat. Lepat sendiri adalah makanan yang dibuat dari beras ladang yang berwarna merah dengan isian daging cincang dan potongan ikan. Nantinya lepat-lepat berukuran kecil yang dibuat dengan jumlah ribuan ini akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, saat lepat kecil dibagi, masyarakat akan berebut untuk mengambilnya. Acara berebut lepat sendiri menjadi simbol kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen yang diperoleh. Selain lepat kecil, dalam puncak acara Maras Tahun ini kita juga akan menjumpai lepat berukuran besar dengan berat sekitar 25 kilo. Jadi sebelum lepat kecil dibagikan kepada warga, maka terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan lepat besar oleh pemimpin setempat ataupun tamu kehormatan. Setelah dipotong-potong, lepat besar kemudian akan dibagi-bagikan kepada warga. Potongan dan pembagian lepat besar ini sendiri juga memiliki makna, yaitu pemimpin yang selalu melayani rakyatnya. Dari hakikat namanya, maka akan didapatkan makna dari tradisi Maras Tahun, yakni masyarakat yang meninggalkan tahun lalu dengan ucapan penuh rasa syukur dan juga permohonan agar di tahun depan banyak hal yang lebih baik yang diperoleh. Meski Maras Tahun ini sudah menjadi budaya Belitung, tapi perayaan rutinitas setiap tahunnya hanya diagendakan di Desa Selat Nasik, yang memang merupakan tempat pertama kali munculnya tradisi. Tidak hanya mendapat sambutan dari pejabat daerah, tapi Maras Tahun ini juga mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Bahkan, walau diselenggarakan di Desa Selat Nasik, agenda Maras Tahun ini juga didatangi oleh beberapa masyarakat dari Tanjung Pandan. Dan pastinya juga tidak ketinggalan beberapa wisatawan baik lokal dan maupun mancanegara
terlihat antusias menyaksikan maras tahun yang digelar di Selat Nasi. Dengan antusiasme dari penonton ini sebenarnya sudah terlihat bagaimana besarnya potensi dari maras tahun ini bila dijadikan. Selamat menyaksikan.